Oke, selamat sore semua. Kembali lagi di podcast RBC. Kali ini bersama saya Didin Mujahidin dari staf RBC Institute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kita akan kedatangan tamu dari penulis opini Jawa Pos pekan lalu gitu. Nah, ini ada Mas Faizin dari dosen Bahasa Indonesia UMM. Nah, beliau pekan lalu telah menulis opini di Jawa Pos dengan judul Dilema Mengkritik Pemerintah. Artikel ini cukup menarik untuk dibahas di kondisi hari ini karena kondisi pandemi ini membuat kita banyak bermain medsos, kemudian banyak melihat fenomena-fenomena tentang pemerintahan atau demokrasi yang ada. Nah, Mas Faizin ini hadir di waktu yang tepat. Tulisannya hadir di waktu yang tepat saat orang-orang banyak bermain medsos dan banyak mengkritik, dan juga banyak kasus-kasus yang sudah terlihat di depan mata gitu. Sebelum kita ngobrol, kita coba kenalin dulu Mas Faizin ini. Baik, nama saya Faizin, saya dosen program studi pendidikan bahasa Indonesia Universitas Muhammadiyah Malang. Kebetulan juga merangkap sebagai Kepala Divisi Internasionalisasi UPT BIPA Bahasa Indonesia untuk penutur asing. Oke, itu ya. Oke ya, kalau dari background ini pendidikannya sudah, ya Mas Faizin adalah orang, bisa dibilang orang sastra gitu Mas? Saya kajiannya tentang linguistik. Linguistik kan ya? Ya, tentang linguistik dan pendidikan tentunya, karena S1 saya pendidikan bahasa Indonesia, sekaligus S2 saya juga pendidikan bahasa Indonesia. Tapi bidang kajian saya pengajaran dan linguistik. Oh, linguistik. Oke, ya teman-teman. Nah, karena Mas Faizin pekan lalu sudah nulis di Jawa Pos dan kemudian dengan tema mengkritik pemerintah, sebelum kita mengulas cuplikannya ini, saya ingin mendengar cerita dari Mas Faizin. Kenapa Mas Faizin kok tiba-tiba terbesit menulis tentang tema mengkritik pemerintah itu? Nah, iya, awal mulanya dari statement Presiden yang mengatakan bahwa ya masyarakat harus aktif mengkritik. Sedangkan di sisi lain, di fenomena di kita banyak pengkritik yang dalam tanda petik terjerat undang-undang dan dilaporkan dan menjadi pidana, pada akhirnya menjadi pidana dan macam-macam sesuai keputusan yang telah dilakukan oleh penegak hukum. Sehingga kan wacana itu sangat ramai sekali karena di pikirannya Presiden itu bermuka dua, di pikirannya Presiden itu paradoks, minta dikritik, sedangkan yang paling trendy kan tentang buzzer itu yang membuli ya dalam tanda petik di media sosial. Kenapa kaitannya di situ saya menguak tentang KUHP, kemudian menguak tentang Undang-Undang ITE, karena memang yang sedang ramai hari ini yakni penggunaan media. Jadi itu sebenarnya yang melatar belakangnya saya ingin menulis hal itu, karena memang ya fasilitas untuk mengkritik ini jangan-jangan salah kaprah. Itu yang menjadi awal saya nulis. Jangan-jangan orang salah kaprah memaknai kritik begitu. Yang dikritik tidak paham, yang mengkritik juga tidak paham begitu. Karena apa? Bukan karena latar belakang saya sebatas orang prodi bahasa Indonesia, tidak, karena apa? Bahasa itu seringkali tidak dijadikan sebagai landasan awal pemicu konflik. Karena apa? Bahasa itu inherent dengan kehidupan. Padahal pemicu konflik itu awalnya bahasa. Saya dengan Anda baik-baik saja. Sekarang baik-baik saja. Kalau saya mengeluarkan satu statement saja, Anda buruk begitu, Anda bisa melaporkan saya. Itu sudah menjadi kericuan. Bisa saya mengajukan perundungan atau apapun hanya dengan satu kata. Berarti polemik juga yang menjadi landasannya adalah bahasa begitu. Karena bahasa menjadi kajian kebudayaan, menjadi aspek yang tidak bisa terlepas dalam kehidupan kita. Jadi bahasa tidak bisa dilepas hanya sebatas, padahal bahasa itu ada undang-undangnya. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bahasa dan lambang negara. Jadi disejajarkan dengan lambang negara dibunyi di undang-undang tersebut, karena memang kehidupan kita ya tidak akan nyaman kalau kita tidak bisa menggunakan bahasa itu dengan baik. Awal mulanya saya ingin menulis dengan itu. Jadi memberikan pemahaman terhadap masyarakat bahwa kritik ya memang ada yang seperti ini, mengkritik juga modelnya seperti ini, dan pemahaman terhadap kritik juga harus seperti ini. Begitu, agar kebanyakan di Indonesia jangankan sampai ke medan makna ya seperti itu. Penulisan kosakata himbau saja itu banyak sekali salah. Bahkan di lembaga pemerintah nulis
sangat memalukan gitu. Nulis satu kata saja, padahal di indeks kamus kan sudah bisa dilihat. Sesederhana itu, bisa melihat di HP, melihat di kamus, melihat di internet. Tapi lagi-lagi di Indonesia memang kadangkala populer yang tidak benar. Yang benar kadangkala tidak populer. Itu dalam peristiwa bahasa ya, karena memang harus dimaknai secara spesifik dan secara bagus agar tidak menjadi prasangka makna yang salah gitu. Kalau saya menyebutkan istilahnya itu prasangka makna yang salah. Awalnya begitu. Emang ini Mas ya, masalah bahasa ini banyak disepelekan ya. Terutama kalau saya tarik agak jauh dikit, kalau kita pas sekolah Mas ya, pas sekolah di katakanlah SD sampai SMA gitu ya, pasti pelajaran bahasa Indonesia adalah pelajaran yang diremehkan. Nah, betul sekali. Dibanding pelajaran IPA, IPS dan yang sebagainya. Nah, akhirnya karena pelajaran mungkin dari pelajaran itu diremehkan hingga orang-orang bertambah usia dan dewasa, kemudian mereka juga masih menyepelekan. Jadi banyak salah ketik di mana-mana, sangat banyak kan Mas. Nah, kemudian mereka juga nggak tahu maknanya biasanya. Kalau di kita kan punya KBBI ya, kemudian kalau di Inggris kan ada Oxford itu kan. Nah, orang-orang banyak menyamaratakan satu kata dan yang lainnya, maknanya disamakan. Nah, terutama terkait dengan mengkritik ini. Kalau mengkritik emang harusnya udah banyak, dari dulu juga sudah banyak proses pembungkaman, itu juga proses pembungkam. Kalau dulu dibungkam, kritiknya dibungkam, kalau hari ini kritiknya dipidanakan gitu Mas. Kasusnya banyak, yang baru-baru kemarin ada Ananda Badudu, kemudian Dandi Dwi dan lain sebagainya itu. Nah, kalau Mas Faizi sendiri di mana kritik ini kan banyak dikatakan sebagai ucapan yang pedas gitu. Kemudian banyak juga kritik ini dibilang, oh kritik itu menyalahi atau menghina, padahal dalam kritikan juga ada kepedulian orang-orang terhadap sebuah hal yang dikritik. Nah, kalau Mas Faizi sendiri bagaimana ini memaknai kritik itu, terutama kritik terhadap pemerintah? Baik, jadi kalau kita mengulas aspek kritik, kalau kita mengikuti maknanya tersebut, mengupas ya. Jadi ketika orang mengupas itu mereka akan menilai baik dan buruknya. Jadi itu yang menjadi esensi. Jadi mungkin pihak yang dikritik dan pengkritik ini harus ada kesamaan makna, bahwa kritik itu adalah menilai, sehingga ada kesalahan atau apapun itu yang diberikan argumentasinya di situ. Sehingga butuh pembuktian. Jadi lagi-lagi butuh pembuktian bahwa bukti itulah yang dijadikan sebagai landasan untuk nantinya memberikan masukan ke orang lain itu yang akan dilakukan atau tidak. Jadi ada validitas yang diucapkan. Kenapa? Makanya di sosmed kan rame bahwa itu kebohongan. Makanya kan larinya ke kebohongan, larinya ke penghinaan. Karena memang ada apa ya? Kalau saya sampaikan mengatakan lompat logika gitu loh. Ada lompat logika bahwa ketika saya ingin mengkritik Anda, otomatis saya sudah siap dengan data-data valid saya bahwa apa yang Anda lakukan itu tidak benar, begitu. Jadi data inilah yang dijadikan argumentasinya, begitu. Jadi person itu menjadi nomor kesekian. Jadi yang bukan masalah Anda anak SMP, misalkan anak SMA, misalkan Anda sudah mahasiswa, itu menjadi nomor kesekian. Yang menjadi nilai adalah muatan kritik itu. Buktinya apa? Baik dan buruk. Nah, jadi menilai baik dan buruknya. Jadi argumen-argumen itu sejauh mana akan diakui kebenaran faktualitasnya, begitu. Kalau tidak benar misalkan, ya berarti itu bisa dikategorikan sebagai penyebar kebohongan. Kalau tidak benar, hoax. Itu yang apa ya? Yang menjadi peluang orang bisa melaporkan, karena memang kedekatan, keintiman prosesi makna dan logika tersebut, orang harus jernih memikirkan hal itu, begitu. Pengkritik maupun yang dikritik, sehingga pasal-pasal yang tidak sesuai tidak bisa disangkut pautkan di situ. Jadi tidak bisa dikait-kaitkan bahwa Anda sedang menghina dan sebagainya. Jadi di tulisan saya juga saya mengungkap bahwa misal saya mau menghina Anda, jika memang posisi Anda terhina, berarti kan saya tidak menghina jadinya. Saya hanya mengungkapkan kebenaran. Jadi kecuali dalam posisinya Anda tidak terhina, saya hinakan, begitu. Jadi Anda menjadi terhina gara-gara apa? Gara-gara saya. Padahal aslinya tidak, berarti konteks menghina mengena terhadap saya, berarti saya menghina. Jadi apa yang perlu menjadi penegak hukum yang menjadi catatan atau garis bawah dalam polemik ini, saya pikir pembuktian objek, begitu. Jadi jangan tiba-tiba ada yang memberikan kritik, ini tiba-tiba menghina.
Jadi harusnya dibuktikan dulu objeknya. Jika memang objeknya benar tidak melakukan ataupun tidak sesuai dengan argumentasi itu, baru kan limpahannya ke situ. Jadi bukan prosesnya yang dikatakan. Apalagi dikait-kaitkan dengan Undang-Undang ITE. Ya, UU ITE. Jadi Undang-Undang ITE itu kan bukan mengatur tentang karena ada di Facebook, karena ada di Twitter, bukan itu eksistensinya sebenarnya. Transaksi elektronik itu yang ditransaksikan ini yang sering tidak digubris orang. Apa yang ditransaksikan di situ? Lingual. Bahasa yang ditransaksikan di situ kan, baik video, ujaran ataupun tekstual gitu, yang ditulis. Itu yang sering lupa, orang sering lupa. Jadi pembuktian terlebih dahulu baru terhadap pelaksanaannya. Jika memang ini bohong, ya tidak bisa dikatakan mengkritik. Sejak awal mengkritik dilabeli kebohongan begitu. Kebohongan dengan mengkritik memang berbeda. Tujuan mengkritik adalah memberikan itu ulasan. Jadi orang kata-kata mengulas itu kan pasti menilai baik dan buruknya. Jadi tidak bisa semena-mena ya tiba-tiba saya mengatakan A dan itu. Jadi kita sebagai pengkritik juga pun harus lurus dalam berlogika bahwa kita punya validitas yang ini. Jadi silakan adu argumentasinya. Ini gitu. Ini Mas ya. Kritik sifatnya sangat-sangat objektif itu. Objektif. Jadi karena akan harus ada validitas begitu. Sedangkan yang dikritik tidak boleh melaporkan sebelum Anda memberikan tantangan terhadap argumen itu begitu. Bahwa itu salah atau benar begitu. Jadi jangan tiba-tiba karena salah kan terhadap saya penuduhan itu. Jadi harus dibuktikan dulu baru dikatakan salah dan tidaknya. Jadi yang menjadi ketakutan kenapa saya katakan dilema kan di situ. Takut saya tiba-tiba begini belum ditanya tentang validitas argumen saya ditangkap begitu. Itu yang menjadi menjadi rekomendasi terhadap penegak hukum, terhadap simpatisan ataupun siapapun itu. Jadi ingin melaporkan sesuatu, jangan sampai lompat logika. Jadi jangan sampai lompat logika yang saya sampaikan di situ. Ada objek pengkritiknya, siapa yang mengkritik, ada objek pengkritiknya itu yang jangan disamaratakan dengan kebencian, dengan tiba-tiba setelah itu penyebar berita kebohongan. Ini bohong dan tidak ketika diketahui kan objeknya tidak bohong begitu. Kalau objeknya bohong, saya katakan ini bohong, apakah saya mengatakan ini berbohong? Kan tidak kan? Jadi narasi maknanya itu salah kaprah lah dalam tanda petik kalau tidak diluruskan bagaimana prosesi tersebut. Jadi ya sangat menarik, makanya orang sering mengatakan bahwa produk lingual itu biasa saja, padahal produk lingual itu sumbangsinya sangat luar biasa dalam aspek bukan hanya komunikasi, dalam aspek interaksi sosial kita. Jadi konsepnya sih dalam aspek prinsip seperti itu. Oke, Mas. Tapi kadang ini Mas, karena sebenarnya kan kritik juga boleh-boleh saja, tapi sepertinya yang terjadi di banyak kejadian itu baik para pemerintah kita, kemudian para kawan-kawan kita atau siapapun, kita menjadi orang yang tidak biasa dikritik. Jadi ketika kita mendapat suatu masukan hal itu yang memang benar pada diri kita, kebanyakan orang-orang ini menilai dengan emosi terlebih dahulu. Banyak, itu bukan saya. Nah, karena cara saya itu adalah budaya yang sudah tertanam lama di kehidupan yang ada di masyarakat itu. Nah, budaya-budaya tidak menerima kritik ini yang akhirnya mungkin menjadi peluang untuk pelaporan dalam berbagai undang-undang. Kalau menurut Mas Faiz sendiri terkait dengan melihat konteks masyarakat Indonesia atau kita juga melihat pemerintahan, apakah memang pemerintah ini sifatnya mereka anti kritik atau nggak suka dikritik atau seperti apa, Mas? Jadi bagi orang apalagi kan statement ini kan bermula dari statement Pak Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa masyarakat harus aktif. Berarti kan memang Pak Presiden Jokowi terbuka dalam tanda petik ingin menerima sebuah kritikan tersebut. Hanya saja ada beberapa pasal-pasal, makanya statement yang paling menarik selanjutnya adalah dari Pak mantan wakil presiden kita Pak Yusuf Kalla yang mengatakan bagaimana cara mengkritik agar tidak dibui begitu kan. Pertanyaan itu adalah bentuk respon bagaimana banyaknya seperti yang saya tuliskan juga di kolom opini tersebut, banyaknya ketakutan traumatis yang muncul pasca mereka mengkritik. Kalau disinggung terhadap anti kritik tadi, saya rasa mungkin salah makna mereka di dalam logika mereka bahwa orang mengkritik itu caranya bisa bermacam. Makanya saya tawarkan bahwa kritik pedas juga ada dalam indeks kamus, tapi itu tidak dikatakan menghina. Pedas, kata-kata pedas itu analoginya, konotasinya adalah sesuatu yang diucapkan mungkin di luar normal. Itu konsepnya. Sebenarnya kan konotasi dari rasa.
Pedas kan konotasinya dari rasa. Tapi itu terhadap kritik. Jadi tidak mungkin kita cicipi kritiknya kan. Yang berarti konotasinya adalah sesuatu yang diucapkan orang lain itu kadangkala memang akan muncul seperti itu. Tapi jika itu bermuatan dan bervaliditas tinggi, itu tetap dikatakan kritik. Makanya saya katakan di tulisan saya kan begitu. Ada dua model kritik. Iya, tetap dikategorikan sebagai kritik. Bukan menghina. Bukan menghina. Kecuali mereka tidak punya validitas, tidak punya argumentasi jelas, tidak punya bukti, baru. Jadi itu yang perlu pembuktian. Itu kan proses panjang sebenarnya, butuh pembuktian. Jadi tidak tiba-tiba saya mengkritik Anda, tiba-tiba Anda melaporkan saya. Buktikan dulu Anda tidak sesuai dengan apa yang saya ucapkan, baru Anda melaporkan saya. Ini pembuktiannya belum dilakukan, itu menjadi salah ya. Mudah-mudahan tidak ada peristiwa itu. Belum dilakukan pembuktiannya terhadap objeknya, tiba-tiba pengkritiknya yang dibrengos, yang diberangus gitu. Jadi yang dikebiri. Jadi tidak bisa begitu. Jadi harus dibuktikan dulu. Kan itu sebabnya dalam dinamikanya kritik itu menjadi masukan yang sangat luar biasa. Karena apa? Kita bisa melihat fenomena lain dari apa yang kita lakukan dengan sudut pandang yang berbeda. Jika sudut pandang itu tersebut bagus, kenapa tidak kita lakukan gitu loh. Jika memang itu jelek, baru sebenarnya ya itu juga sebuah masukan agar kita memikirkan mana yang bagus dari sisi saya. Begitu. Kalau dari segi positifnya, prosesinya seperti itu. Jadi kenapa lagi-lagi saya katakan bahwa kategori menghina, mengejek, menyebar kebencian dan sebagainya, jika objek kritiknya sudah memenuhi syarat bahwa tidak sesuai dengan apa yang dikritikkan, begitu. Jika sesuai, pertanyaannya jika sesuai, apakah itu masuk terhadap menghina? Tidak kan? Dia mengungkapkan sesuatu yang bagus malah. Dia mengungkapkan fakta yang ada. Mengungkapkan menjadi pengungkapan fakta di situ. Jadi berarti itu kritik dan data ini satu kesatuan lah. Satu kesatuan karena apa? Karena apa ya? Kita akan memberikan masukan terhadap orang lain. Gitu. Kita akan memberikan terhadap. Jadi pendukung argumentasi tersebutlah yang perlu kita perbaiki. Jadi pengkritik juga tidak semena-mena tiba-tiba mengatakan ini itu tanpa ada argumentasi. Karena apa? Ya nonsen lah kalau dalam tanda omong kosong jadinya kan. Jadi itu bisa jadi hanya ujaran-ujaran serpihan saja yang selama ini terjadi dari kedua belah pihak yang mengatakan bahwa ini kan tidak akan ada titik temu kalau begini. Karena apa? Persepsinya sama-sama diambang batas sendiri-sendiri. Harusnya mereka sama-sama tinggi. Mas. Nah, makanya saya mengatakan bahwa di tulisan itu pahami ini. Jadi pahami bahwa konteks kritik itu seperti ini, bahwa konteks menghina itu seperti ini, konteks ini seperti ini. Jadi penegak hukum harus benar-benar jeli menghadapi hal ini. Jadi tidak main asal BAP saja. Jadi harus benar-benar jeli bahwa apa yang diungkapkan menjadi data-data tersebut. ITE transaksi elektronik itu hanya penyalurnya. Medianya saja. Sekarang karena ada Undang-Undang ITE revisi Undang-Undang 2008 sehingga bentuk-bentuk transaksinya yang ada di media tersebut itu bisa dijadikan alat bukti, tapi yang harus dinilai alat buktinya dulu. Alat buktinya apa ya? Lingualnya itu. Dia mengandung kebenciankah, mengandung kebohongankah, mengandung penghinaankah dan sebagainya. Jadi itu yang sering terjadi. Bahkan kita kan sudah banyak melihat di peristiwa-peristiwa lalu, banyak peristiwa tutur yang menjadi pidana yang dalam tanda petik di publik tidak dijelaskan bagaimana kronologi tutur itu. Jadi masa se-Indonesia tidak ada ahli bahasa sih yang bisa mengungkapkan kalau di dalam ilmu linguistik itu ada namanya linguistik forensik. Jadi ada namanya linguistik forensik yang bisa membedah hal itu. Jadi jika ada kasus diberitakan ya mungkin akan lebih elok jika penjelasan yang menjadi alat bukti lingual itu dijelaskan secara rinci dari aspek lingual bahwa itu kesalahannya ada di sini. Jadi masyarakat itu jelas dengan prosesi bahasa bahwa keterkaitannya di sini. Ini maknanya konteksnya bagaimana. Jadi sekarang yang lagi rame kan Abu Janda ya. Abu Janda dengan Twitternya dan sebagainya. Seolah konotasi denotasi makna dalam bahasa ini dari bagi yang mendukung ataupun dari pro dan kontranya itu tidak pernah menganalisa itu. Jadi mereka hanya ambisius dalam polemik pribadinya atau polemik kelompoknya, padahal ada ranah-ranah yang bisa dijadikan pembedah. Jika itu memang nantinya salah ya diadili, tidak salah ya tidak diadili, dikatakan benar. Itu yang menjadi impian semua orang kan. Sehingga ahli-ahli linguistik itu membedah hal itu karena itu bukti linguistik begitu. Jangan salah kaprah. Alat buktinya linguistik, ahli yang lain yang didatangkan untuk menganalisa itu kan nggak ketemu.
validitasnya menjadi rendah begitu. Nilai keadilannya juga akan menjadi tercoreng nantinya ketika memang itu telah dilakukan. Jadi lagi-lagi saya kembalikan lagi bahwa kok semakin hari semakin saya memaksakan terus menulis menyadarkan masyarakat bahwa peristiwa lingual ini penting. Jadi peristiwa lingual itu penting, jangan pernah disepelekan. Bahkan anak kecil ketika kita belajar bahasa kedua dari bahasa ibu ataupun bahasa apapun, itu konteks komunikasi harus dipahami terlebih dahulu, bentuk tuturannya harus seperti apa. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu ada yang namanya, kalau di Indonesia kan ada adat dan istiadat, sehingga muncullah dalam beberapa hal dalam bahasa itu ada yang namanya kesantunan berbahasa. Jadi bahkan ketika saya mengatakan sesuatu terhadap Anda, itu akan masuk dalam prosesi itu atau tidak begitu. Jadi saya tidak santun atau tidak, sehingga Anda tersinggung atau tidak. Nanti Anda mikir, Mas Faizin menghina saya nih, dia mencemarkan nama baik saya nih. Karena apa? Paradigmanya sendiri-sendiri ya jelas. Harusnya diletakkan terhadap aspek kebahasaannya. Bahwa konteks begini ada pragmatis, ada sosiolinguistik yang bisa membedah hal itu. Kita tidak miskin ilmu itulah dalam tanda petik negara kita, sehingga memang undang-undang, bahkan keputusan Presiden 2019 nomor 63 itu memuat bahwa bahasa itu pemersatu, pemarkah antar budaya, pemarkah antar etnis, itu bahasa begitu. Jadi itu sering disepelekan, sering dilupakan, sehingga peristiwa tutur serampangan yang ada di media sosial itu tumbuh subur di negara kita gitu. Karena apa? Tidak ada kontrol sosial juga tidak ada. Jadi Anda diakui ketika mengungkapkan kebencian, Anda akan lebih dilihat ketika mengungkapkan ini dan sebagainya. Dalam tanda petik prosesi itulah yang menyadarkan. Jadi dari pihak pemerintah juga harus membuka lebar-lebar secara aspek logika, baik pelapor nanti simpatisan kan, simpatisan ataupun pendukung yang melaporkan. Ya itu harus pembuktian dulu terlebih dahulu. Jangan ambisius bahwa apa yang Anda lakukan terhadap saya itu salah. Itu kan statement pribadi juga. Jadi penegak hukum ini benar-benar harus jeli, mendatangkan saksi, mendatangkan ahli. Itu yang harus jeli. Gara-gara apa? Ya biar tidak krisis seperti ini, saling tuduh sana sini kan, yang tokoh bereaksi terhadap sehingga sampai peristiwa yang terakhir Presiden Jokowi juga memberikan statement, jika memang tidak memberikan keadilan sebaiknya direvisi Undang-Undang ITE. Kalau pendapat saya, ini sebenarnya mau saya tulis sebenarnya, tapi saya ungkapkan dulu. Kalau pendapat saya yang tidak perlu undang-undangnya direvisi, yang perlu direvisi pola pikirnya. Konstruksi pikirnya yang mengatakan pasal-pasal tersebut terhadap kejadian begitu, benar atau tidak begitu. Jangan asal main sangkut pautkan, main cantol-cantolkan, main ungkit-ungkit. Jadi harus ada pembuktian prosesi-prosesi tersebut, sehingga dalam tanda petik kita dewasa dalam aspek berlingual atau berproduksi tuturan ataupun berproduksi tulisan. Oke, itu Mas. Berarti ini Mas, kalau ini kan kita kan sering dengar bahwasanya kritik itu membangun. Kalau mendengar dari penjelasan Mas Faizin terkait dengan kritik itu hal yang berdasarkan fakta dan data, kemudian boleh disampaikan dengan apapun, otomatis kritik ini memang selalu membangun gitu Mas ya. Nggak ada kritik yang buruk. Karena semua yang disampaikan berdasarkan fakta dan data gitu. Nah kemudian memang tadi di berbagai ini karena konstruknya yang belum kuat, entah masyarakat kita belum siap menerima dikritik, bahkan untuk mengkritik dengan baik dan santun gitu. Nah terutama di bagian akhir tulisan Mas Faizin juga menyarankan alangkah baiknya ketika ke depan biar undang-undang ini nggak timpang tindih, biar nggak main pidana, nggak main bui, itu Mas Faizin punya saran bagaimana kalau diadakan etika penyampaian kritik buat pemerintah. Nah, Mas Faizin kepikiran hal itu, kemudian kalau konkretkan dalam sebuah bentuk etika. Nah, kira-kira etikanya seperti apa tuh Mas? Jadi ketika kita berbicara tentang etika dalam berbahasa, konsep kesantunan dalam berbahasa, sebenarnya kita diajarkan, tapi lagi-lagi konsepnya ketika kita mempelajari bahasa, kita terlalu cepat bosan terhadap sebuah peristiwa bahasa yang dikatakan monoton, karena mereka berpikir bahwa itu hanya soal. Jadi keterampilan bahasa dipikirnya hanya soal, padahal keterampilan bahasa dalam tanda petik dia adalah sarana komunikasi antar individu dalam prosesi sosial. Jadi itu makna biasnya ketika teman-teman, makna yang lebih lebar, bukan bias, makna yang lebih lebar adalah
rekonstruksi bahasa ini banyak hal yang dipelajari. Jadi ketika ingin kita berkomunikasi dengan orang lain, itu apa yang akan kita lakukan? Bagaimana peristiwa itu akan saya lakukan? Dengan siapa peristiwa ini saya lakukan? Jadi pertanyaannya kan banyak. Sehingga aspek komunikasi itu menjadi nyaman. Jadi yang dikategorikan kenapa saya mengatakan demikian, karena egosentris kedua belah pihak kuat. Jadi tidak ada yang mengakui dengan spesifikasi seperti ini, padahal dalam tanda petik kita kalau bicara bahasa kita bicara kembali ke kamus lah, tinggal buka kamus KBBI. Sama kita belajar bahasa Inggris tidak tahu langsung buka kamus lengkap gitu kan. Kenapa ketika bahasa kita ego gitu loh. Kita merasa bahwa saya tahu padahal itu salah begitu. Itu yang menjadi keliru di negara kita. Harusnya kita tinggal buka kamus, apa makna kamus dipersepsikan seperti itu. Karena itu kan sudah disepakati oleh pendahulu-pendahulu kita yang mengindeks bahwa kosakata tersebut bermakna seperti itu dengan pemaknaan yang sudah dirembuk tentunya. Jadi konsepsinya kenapa menjadi intim, kritik dan menghina ya gara-gara egosentris itu. Jadi mereka tidak mau melihat kadar kritiknya, bukti kritiknya, sehingga menjadi tipis sekali dengan menghina. Karena apapun bisa jadi hinaan. Anda melihat saya tiba-tiba saya Anda bisa memaknai saya menghina, walaupun belum saya bertutur, apalagi itu kan? Anda juga bisa mengatakan bahwa saya menghina Anda. Jadi dari apa? Dari persepsi. Jika semuanya menggunakan analogi dan persepsi personal, hancur dunia komunikasi kita. Tidak akan ada titik temu. Yang satu mengatakan A, yang satu mengatakan B, yang satu mengatakan tersinggung, satu mengatakan tidak, yang satu mengatakan kamu menyinggung etnis saya mengatakan itu tidak diskriminasi, satu mengatakan saya terdiskriminasi, hancur. Kagetan aja. Iya, jadi karena apa? Karena mereka tidak nggak terbuka itu kan. Secara logika dan pemahaman aspek kebahasaannya kurang. Jadi bahasa dianggap hanya mengucapkan, makanya saya di sana bahasa itu tidak hanya bisa mengucapkan kata loh. Jadi lebih dari itu konsepsi bahasa. Jadi saya memaksakan dalam tulisan-tulisan saya menyadarkan orang lain bahwa bahasa tidak sederhana yang Anda pikirkan. Bisa isyarat. Jadi bahasa itu tidak sesederhana itu. Anda bisa celaka hanya dengan satu ujaran. Anda juga bisa dipidana dengan satu ujaran. Anda juga bisa dipuji dengan harga satu ujaran. Anda juga bisa disanjung. Jadi ritme berpikir itu yang dijadikan kesadaran publik, sehingga komunikasi yang serampangan ini sekarang kan menjadi trendy. Bahkan di media-media sosial yang terbaru, saling hina itu dijadikan konten gitu loh. Itu yang menjadi miris gitu loh. Saling hina jadi dijadikan konten, dan yang lebih lucu lagi penggemarnya yang banyak begitu. Dan itu digemari sehingga akan memunculkan penghinaan-penghinaan yang lain untuk dijadikan sebagai tiruan, karena itu digemari dalam analogika medianya, sehingga yang minta banyak ya wajib diproduksi gitu loh. Dalam teori sederhana penawaran pasar ya, kalau yang minta banyak ya kita produksi begitu. Anda yang minta tidak banyak ya selesai begitu, tidak akan ada produksi-produksi seperti itu. Jadi sehingga butuh kedewasaan bersama, jadi pengkritik maupun yang dikritik. Jadi tidak asal main menyudutkan dengan statement tertentu sehingga itu menjadi bias. Makanya saya di simpulan saya di terakhir itu menyampaikan, ya kasihlah ruang khusus di mana cara kita menyampaikan kritik itu yang tidak menyalahi beberapa aspek-aspeknya. Misalkan kalau memang sebenarnya sudah jelas sih mulai dari awal begitu, cuman saja keegosentrisan personal kelompok ataupun pandangan yang lain atau ketidaktahuan ya, ada fase lain mungkin tidak tahu. Makanya kita harus mengedukasi satu sama lain bahwa konsepnya seperti itu. Kadang memang ketika bicara kritik kita akan berbicara dengan kedewasaan pribadi kita juga. Jadi sejauh mana Anda dewasa menyikapi masukan dari orang lain. Karena manusia dalam tanda petik semuanya ingin dipuji, malas dikritisi begitu. Semuanya ingin dipuji, kemudian tidak mau menintrospeksi diri begitu. Kalau dipuji semua mau kan dalam tanda petik. Tapi giliran dikritik, semua tutup telinga. Bukan hanya tutup telinga, mensalah persepsikan kritik itu dengan proses yang lain. Jadi proses penghinaan, ujaran kebencian, kemudian yang sehingga ya keresahan Pak Jokowi saya pikir di akhir-akhir ini gara-gara statement beliau yang pertama, kemudian muncul beberapa reaksi sampai-sampai beliau mengutarakan bahwa ingin merevisi undang-undang tersebut. Jadi dari berarti kan beliau merasa dalam tanda petik jika memang itu tidak adil, ya kan ada kata-katanya jika, berarti ya prosesi jika dan maka. Jika
sesuatu yang ada dalam muatan undang-undang ITE tersebut menunjukkan dalam proses pelaksanaannya ketidakadilan atau efektivitasnya tidak bagus, maka sebaiknya direvisi. Jadi konsepnya seperti itu. Tapi kalau menurut saya pribadi tidak perlu direvisi. Pola pikir orang-orang yang perlu direvisi begitu ya, yang mengkategorikan bahwa ini menghina, bahwa ini membenci, ini kalau memang Anda mengatakan bahwa Pak Faiz tadi makan ya, terus saya mengatakan tidak, saya tidak makan, terus Anda mengatakan ini fotonya Pak Faiz makan. Berarti kan yang berbohong, yang mengutarakan kebohongan Anda atau saya? Saya kan yang terbalik. Bukan tiba-tiba saya mengatakan, jadi saya harus buktikan bahwa saya tidak makan foto itu tadi pagi. Begitu. Itu prosesnya kan nyantol ya. Proses saya tidak makan, itu foto saya tadi pagi waktu makan. Saya jam 2 buktinya ada di sini, siapa? Ada teman saya, siapa? Mas A atau Mas B. Dia bersama saya di jam 2. Jadi saya tidak makan di jam 2, saya hanya duduk saja. Jadi proses itu yang harus dilatih. Jadi tidak tiba-tiba Anda mengatakan Mas B makan. Enggak nuduh-nuduh ya kamu. Gitu kan? Harus dibuktikan sehingga Anda pun yang mengkritik juga harus punya bukti. Begitu tidak salah. Kayaknya Mas Faizin makan deh tadi. Jadi kosakata kayaknya itu implikator, penanda bahwa dia juga tidak yakin dengan statementnya. Oh iya. Ya kan? Tapi kalau Anda mengatakan bahwa Pak Faizin tadi makan, terus saya mengatakan bahwa saya tidak makan, buktinya ini. Nah, kan ada itu yang disebut validitas begitu. Jadi itu yang disebut validitas. Lagi-lagi orang yang mengkritik nanti juga akan berkualitas, yang dikritik juga akan terbuka terhadap apa yang memang sebenarnya bisa diperbaiki, ya kita perbaiki, yang tidak ya kita rubah begitu. Jadi konsepsinya akan semakin menarik karena ada statement Pak Jokowi yang mengatakan bahwa akan merevisi undang-undang ITE itu semakin berlanjut sebenarnya. Jadi narasi cerita apa yang saya tulis di opini tersebut juga akan semakin menarik ke belakang ini nih. Jadi semakin menarik gara-gara apa ya? Gara-gara ada statement Pak Jokowi juga yang merespon menyambut hal itu bahwa akan merevisi jika memang pelaksanaannya tidak adil, jika memang implementasinya rendah dan sebagainya. Jadi secara konseptual lagi-lagi kita dihadapkan tentang aspek berpikir dan logika. Jadi kita harus dibiasakan dengan aspek seperti itu. Jadi seperti yang tadi, bahkan loncat logika itu juga tidak boleh. Yang ketika Anda mengatakan walaupun Anda lulusan SMA tapi Anda memberikan kritikan yang bagus, validitasnya bagus, buktinya jelas, faktualnya tinggi. Jadi saya jangan menyepelekan kok. Ya Anda baru lulusan SMA, gitu, tidak bisa begitu. Muatan, lagi-lagi kita berbicara isi ya, muatannya. Jadi narasi saya yang saya tuliskan akan begitu. Jika memang Anda kalau dikategorikan menghina kan ketika Anda tidak terhina, saya dudukkan seolah-olah Anda terhina. Tapi jika Anda memang sudah terhina, terus saya mengungkapkan, itu tidak menjadi terhina. Jadi karena mengungkapkan berdasarkan fakta kan? Mengungkapkan berdasarkan fakta. Jadi yang wajib dibuktikan apa dulu? Keterhinaannya itu. Begitu. Baru diungkapkan. Baru akan ketemu siapa yang menghina, siapa yang tidak. Begitu. Jadi konsepnya saya pikir seperti itu. Oke. Nah ini, karena Mas Faizin tadi banyak menyinggung, sebenarnya yang harus direvisi ini bukan undang-undangnya, tapi terkait dengan masyarakat yang punya konstruk begitu. Nah, kemudian kalau kita ngomong masyarakat nih Mas, karena sangat luas ya, mungkin hal kecil apa yang bisa kita lakukan untuk mengubah konstruk masyarakat terkait dengan pola berpikir mengenai kritik dan dikritik gitu Mas? Saya pikir ya kedewasaan berpikir, logika kita yang matang, pemaknaan aspek-aspek lingkungan yang benar. Nah, jadi itu ada 3 aspek ya yang harus pemaknaan aspek lingkungan yang benar. Jadi kemunculan kesalahpahaman dalam aspek lingkungan itu menjadi minim karena apa? Pemahaman antar personal ini, antar kelompok ini sama-sama mengetahui bentuknya bahwa konteks jadi tuturan itu tidak semata-mata hanya ujaran ataupun tulisan, tapi ada konteks yang melatar belakangi, ada peristiwa yang melatar belakangi, ada keadaan yang melatar belakangi, sehingga dalam aspek kritik ini yang perlu kita perbaiki adalah pola pikir kita. Kalau ada orang yang mengkritik ya berarti tinggal diminta validitasnya seperti apa, aktualisasinya seperti apa, faktanya seperti apa. Jika benar itu adanya ya berarti kita harus mengakui kita merubah, kalau salah kita rubah, ternyata kalau keliru ya kita tinggal rubah, kalau salah kita perbaiki. Jadi konsepnya kedewasaannya itu juga akan menjadi kedewasaan kita dalam bernegara. Jadi
Jadi walaupun saya nanti misalkan jadi siapapun, walaupun jadi pejabat dan sebagainya, kita juga harus menyadarkan. Mungkin kemarin yang menarik kan statement dari Ernest Prakasa kalau tidak salah ya, yang mengatakan ketika Pak Presiden kangen untuk dikritik itu, maksudnya dalam bahasa saya kangen, mereka mengungkapkan, Ernest mengatakan bahwa tertibkan dulu buzzernya gitu loh. Jadi tertibkan dulu buzzernya. Jadi karena buzzer itu sangat menyerang siapa, dalam tanda petik ini buzzer ke siapapun ya, yang membela tanpa bukan ke penguasa saja. Jadi dalam tanda petik ke siapapun nantinya itu bisa berbalik. Anda saya pun bisa punya buzzer tertentu gitu. Dalam tanda petik kenapa menjadi, karena memang mereka yang melaporkan. Jadi dalam hal ini yang melaporkan dan yang dilaporkan itu juga harus memiliki persepsi bahwa penjelasan, sehingga kenapa saya katakan penegak hukum butuh kejelian yang sangat luar biasa. Butuh keterbukaan informasi terkait kasus-kasus seperti ini sehingga publik tidak trauma gitu. Yang saya sayangkan nanti ketika publik sudah trauma, mereka antipati, masa bodoh, malas menyampaikan kritik, itu juga menjadi polemik. Iya, iya. Apalagi kita mendeklarasikan bahwa kita negara demokrasi, yang dalam tanda petik undang-undang penyampaian hak dan pendapat di muka umum juga dilindungi. Apakah kita akan benturan undang-undang? Ya kalau kita cari sisi negatifnya kan selalu ada, tidak ada tidak temu. Jadi kita dilindungi. Terus bagaimana undang-undang melindungi tuturan yang seperti tadi itu yang dikategorikan sebagai penghinaan? Sehingga dipublikasikan secara jelas kasus tersebut, kemudian mana yang mengandung unsur-unsur menghina tersebut, sehingga para ahli bahasa, para ahli linguistik forensik akan tahu kedudukan hal itu. Masyarakat akan terbuka, oh bahwa model ujaran begini ini tidak baik, model ujaran begini ini baik, model ujaran, karena orang kan ketidakpahaman. Contoh sederhana, umpatan, misu-misu dalam bahasa Jawa di kalangan masyarakat milenial biasa atau tidak? Nyapa temennya di misu. Bisa. Tapi kenapa mereka tidak tersinggung? Harusnya mereka tersinggung karena itu umpatan, misu. Kalau dalam aspek makna harusnya mereka tersinggung. Tapi karena konteksnya berbeda, mereka tidak tersinggung. Bahkan disapa, woi, senang dia, senyum, lucu kan seharusnya dalam peristiwanya. Tapi kenapa menjadi begini? Karena peristiwa itu ada konteksnya, sehingga tidak. PR rekomendasinya adalah PR penegakan hukum ataupun kasus-kasus ujaran kritik ini alangkah baiknya dibuka secara jelas, dibuka secara gamblang, unsur-unsur mana yang mengandung kebencian, unsur-unsur mana yang mengandung kebohongan, sehingga publik tidak traumatis. Yang menuduh bahwa ngeritik itu dibui juga akan ada datanya, yang mengatakan bahwa itu kebohongan selalu yang disebarkan bukan kritik, itu juga akan ada datanya. Begitu kan mereka akan mengetahui, pada akhirnya mereka juga akan belajar bahwa oh prosesnya seperti ini ternyata. Oh hal inilah yang dikategorikan saya, kenapa dikategorikan menghina dan sebagainya. Jadi tidak abu-abu. Jadi kan ini menjadi menarik, menjadi mencuat sampai detik ini, padahal udah berapa 2 mingguan lebih ya peristiwa itu. Karena memang masih ambang-ambang, apalagi di medsos saling tuduh sana sini. Saling tuduh sana sini kan apa persepsinya juga sama-sama. Jadi penegak hukum saya pikir nantinya memang tidak semua putusan bisa dibuka umum ya, tapi pada akhirnya bahwa hal-hal seperti itu yang sensitif dalam tanda petik penyampaian kritik dilematis antara pembuktian bahwa itu penghinaan atau tidak, bahwa itu mencemarkan nama baik atau tidak, itu butuh pembuktian logis begitu, sehingga kerangka berpikir masyarakat tidak traumatis. Yang ditakutkan kerangka masyarakat semua kan traumatis begitu. Malas mengkritik, malas menyampaikan sesuatu, malas melakukan ini, itu bukan ciri-ciri negara demokrasi kalau sudah begitu. Begitu. Saya pikir begitu. Oke, menarik sekali teman-teman terkait dengan ini tulisan Mas Faizin yang baru saja kita ulas terkait dengan dilema mengkritik pemerintah. Ternyata memang menarik, di mana kita harus pintar-pintar meletakkan antara perbedaan antara kritik dan menghina. Nah kemudian sebenarnya tadi juga dibilang oleh Mas Faizin, yang salah adalah konstruk. Nah bahasa ini kita tidak mendalami bahasa secara mendalam. Nah kemudian Mas Faizin juga punya gagasan lagi yang hendak ditulis Mas ya, hendak ditulis ke depan sama terkait dengan tema yang sama, dan kemudian mungkin akan merespon perkataan Pak Jokowi yang kedua gitu Mas. Terkait dengan
respon dia, nanti kita nantikan saja bagaimana tulisan Mas Faizin yang kedua terkait dengan respon perkataan Pak Jokowi dan kemudian undang-undang dan bahasa dan lain-lain itu. Oke, sebelum ditutup, mungkin Mas Faizin punya ini satu pesan buat teman-teman semua, para kerabat RBC terkait dengan ya mengkritik pemerintah gitu. Jadi untuk kerabat RBC, saya pikir kita sebagai masyarakat ya juga tidak antipati terhadap pemerintah. Pemerintah pun juga tetap akan saling bersinergi dengan masyarakat. Jadi intinya kedewasaan berpikir, kemudian keluasan pemahaman dan logika itu menjadi kunci utama kita bermasyarakat yang harmonis, karena lagi-lagi negara kita itu adalah negara majemuk, jadi negara yang memang multi etnis, sehingga bahasa dalam kaitan ini sudah disepakati mulai dulu kok, tapi entah kenapa pelaksanaannya ke belakang ini semakin ke belakang. Jadi sudah ada undang-undang bahasa, sudah ada keputusan presiden tentang penggunaan bahasa, bahkan baru penggunaan itu ditandatangani presiden tahun 2019. Jadi keputusan presiden nomor 63 itu sangat baru sekali. Tapi kenapa hal-hal itu tidak pernah digubris begitu? Mungkin mereka asumsi saya karena memang kesadaran mereka terhadap produksi lingual itu rendah. Sehingga mengatakan bahwa seperti statement saya di awal, bahasa itu dipikir tidak memiliki sumbangsi yang kuat terhadap kehidupan gitu. Padahal di aspek-aspek kajian kebudayaan, bahasa itu masuk dalam aspek 7 aspek dasar budaya begitu. Sehingga itu juga tetap harus dilakukan. Semua bahasa ya, tidak hanya bahasa Indonesia ya. Semua kita belajar bahasa, semua bahasa harus belajar tentang aspek tersebut. Sehingga dimensi pemarkah antar budaya, pemarkah antar etnis ini menjadi menjadi kedewasaan masyarakat Indonesia ketika mereka memproduksi aspek-aspek lingual, baik itu ujaran ataupun tulisan. Hal itulah yang akan dijadikan perlahan ketika mereka sudah dapat merekonstruksi itu, mereka akan juga dapat merekonstruksi sikap. Jadi yang dari konteks tersebut perlahan kita akan, sehingga pada akhirnya impian semua orang kita masuk dalam negara yang sangat luar biasa, demokrasi, dan masyarakat juga yang dewasa dalam bernegara. Saya pikir itu. Oke Mas, terima kasih Mas Faizin, terima kasih banyak. Kita tunggu tulisan berikutnya dari Mas Faizin agar kita semua bisa tersadarkan mengenai pentingnya berbahasa itu. Oke, sampai jumpa di podcast RBC selanjutnya teman-teman. Saya Didin Mujahidin pamit undur diri. Mas Faizin. Saya Faizin. Ya, oke. Terima kasih.